Ya, baru saja kita simak pemirsa pembukaan dari Presiden Prabowo Subianto termasuk dalam pembukaan PUIC ke-19. Ya, kita lanjutkan ke informasi berikut pemirsa. Sejumlah pihak menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta MK membatalkan Undang-Undang TNI karena pembahasannya dinilai tidak transparan. MPR garing 2000 maupun TAP MPR nomor 7. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Mereka menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan DPR tidak akuntabel karena sengaja menutup ruang partisipasi publik dan tidak transparan. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang TNI yang baru. Revisi Undang-Undang TNI sendiri telah mencerminkan kegagalan pembentukan hukum berupa aturan hukum yang tidak diumumkan, sebagaimana dinyatakan oleh Fuller tersebut, di mana pembentuk undang-undang yakni DPR telah sengaja memiliki itikat buruk selama proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI berlangsung, yakni menutup ruang partisipasi publik, tidak transparan dan tidak akuntabel, sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni Dev Laksono dalam pemberitaan yang dimuat. Permohonan uji formil Undang-Undang TNI dilakukan oleh 6 pihak, baik organisasi dan perseorangan. Salah satu pemohon adalah putri bungsu mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menilai kerugian akibat Undang-Undang TNI harus dijelaskan oleh pemohon. MK juga meminta pemohon memperbaiki permohonan uji formil Undang-Undang TNI. Soehartoyo menilai permohonan uji formil Undang-Undang TNI harus disempurnakan. Ketua MK meminta pemohon memperjelas upaya konkret yang terhalang karena minimnya akses informasi saat pembahasan RUU TNI. Soehartoyo juga menilai jika pemohon bersifat pasif saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR berlangsung, maka kerugian konstitusional yang dimaksud pemohon akan sulit dibuktikan. Jadi itu yang harus bisa dijelaskan kepada Mahkamah dalam permohonan ini bahwa ada kerugian konstitusional yang sifatnya memang real dialami oleh para pemohon. Karena kalau warga negara kemudian mahasiswa sekalipun misalnya, kalau selama ini pasif tidak pernah ada keterlibatan secara konkret atau kontribusi secara konkret, kemudian kanalnya tersumbat, tapi hanya secara pasif mengikuti secara pasif melalui media, melalui pemberitaan misalnya, kemudian tidak memberikan kontribusi konkretnya, itu juga sulit untuk kemudian mendalilkan bahwa berkaitan dengan kerugian konstitusional itu merasa dirugikan. Ya, sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Pembahasan Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Saat pembahasan oleh Komisi 1 DPR, masyarakat dinilai sulit mengakses draft Undang-Undang TNI. Bahkan, rapat yang digelar di hotel dan tertutup juga menjadi sorotan dari koalisi masyarakat sipil. Salah satu poin perubahan yang juga disorot adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasannya, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang, serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 dan 60 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Reli juga membuka data pemutusan hubungan kerja dari tahun 2022 hingga 2025. Tak hanya itu, ada 3 provinsi yang menjadi daerah paling banyak PHK dan berikut rinciannya. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang. Sementara di 2023 sebanyak 64.855 orang di PHK pada tahun 2024. Jumlah orang yang di PHK meningkat menjadi 77.965 orang. Di tahun 2025 hingga bulan April sebanyak 24.036 orang harus kehilangan pekerjaannya. Dan ada 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April. Yang pertama ditempati Jawa Tengah, yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara Jakarta berada di posisi kedua dengan 4.649. Dan di Riau sebanyak 3.546 harus kehilangan pekerjaannya. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Sektor industri pengolahan menjadi industri dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 16.801 orang. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang. Dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impornya secara signifikan. Dalam keterangan persnya, kedua negara menginginkan perdagangan yang lebih seimbang dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impornya secara signifikan. Kesepakatan ini berlaku selama 90 hari ke depan. Dalam pengumuman bersama pada Senin waktu setempat, pemerintah Amerika menyatakan akan menurunkan tarif terhadap barang impor dari China menjadi 30% dari sebelumnya 145%. Sementara itu, China juga sepakat memangkas tarif terhadap produk asal Amerika menjadi 10% dari sebelumnya 125%. Dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Senin waktu setempat, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mengungkapkan kedua negara menginginkan perdagangan yang lebih seimbang dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pembicaraan dengan China yang digelar di Swiss pada Sabtu lalu. Menurut Trump, kedua pihak telah sepakat melakukan pengaturan ulang total dalam suasana yang bersahabat namun konstruktif. Mobilitas jamaah haji didukung oleh armada bernama Bus Salawat yang beroperasi 24 jam. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.